Assalamualaikum. Hari ini kita masuk ke materi bab kedua di semester genap, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada hari ini kita khusus akan membahas tentang tabung. Coba lihat, 3 bangun ruang ini adalah bangun ruang yang berbentuk tabung. Apa saja benda dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk tabung? Ada kaleng susu, kemudian kaleng lainnya seperti kaleng sarden, kemudian ada cangkir yang berbentuk tabung, dan kemudian ada celengan yang berbentuk tabung. Tabung ini punya teman, yaitu kerucut dan bola. Nah, kerucut, bola, dan tabung ini disebut sebagai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang memiliki sisi yang berbentuk lengkung. Tabung memiliki 3 sisi. Yang pertama adalah sisi yang berbentuk lingkaran yang letaknya di atas, itu disebut sisi atas atau tutup. Kemudian sisi yang berbentuk lengkung ini disebut sebagai sisi lengkung atau istilahnya disebut selimut tabung. Kemudian sisi yang berbentuk lingkaran dan letaknya di bawah disebut sebagai sisi alas. Sisi alas kongruen dengan sisi atas tabung karena bentuknya sama-sama lingkaran dan ukurannya juga sama. Jika sebuah tabung dibuka, maka akan terbentuk jaring-jaring tabung seperti gambar. Yang di atas ini adalah sisi atas berbentuk lingkaran, kemudian sisi bawahnya, sisi alasnya juga berbentuk lingkaran, kemudian sisi lengkung atau selimutnya jika dibuka berbentuk persegi panjang. Adapun untuk unsur-unsur tabung atau bagian-bagian dari sebuah tabung, kalian bisa simak pada gambar berikut. Nah, sekarang kita akan menemukan rumus luas permukaan tabung. Harus kalian ingat bahwa luas permukaan itu artinya kita menghitung luas seluruh sisi dari sebuah bangun ruang. Nah, pada bagian yang lalu kalian sudah tahu bahwa tabung itu memiliki 3 sisi, yang 2 sisinya berbentuk lingkaran dan 1 sisinya berbentuk persegi panjang. Jadi, untuk menghitung luas permukaan tabung, kita tinggal menjumlahkan luas selimut tabung ditambah luas sisi alas ditambah luas sisi atas. Luas selimut tabung berbentuk persegi panjang adalah panjang kali lebar, panjangnya adalah keliling lingkaran, kemudian lebarnya adalah tinggi tabung. Nah, untuk alas dan atas karena berbentuk lingkaran, kita pakai rumus luas lingkaran yaitu VR². Sehingga luas permukaan tabung bisa dicari dengan 2 VR dikali T ditambah R. Jika yang dicari hanya luas selimut tabung, maka kita bisa hitung dengan rumus 2 kali VRT. Untuk volume tabung, kita ingat kembali bahwa pada tabung ini sisi alas dengan sisi atasnya itu kongruen. Nah, bangun ruang yang sisi alas dan atasnya kongruen itu adalah prisma ya. Jadi tabung ini termasuk juga prisma. Nah, untuk semua prisma, rumus volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Nah, karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka untuk alasnya kita hitung dengan rumus VR², kemudian dikali T yaitu tinggi tabung. Contoh soal yang pertama, sebuah tabung memiliki diameter alas 28 cm. Jika tingginya 10 cm, hitunglah A. luas selimut tabung, B. luas permukaan tabung, dan C. luas tabung tanpa tutup. Oke, yang diketahui dari soal itu adalah diameter atau D, yaitu 28 cm. Karena diameter 28, berarti R-nya, jari-jarinya setengah dari diameter, yaitu 14 cm. Kemudian tinggi tabung adalah 10 cm. Nah, untuk mencari luas selimut tabung, kita sudah tahu bahwa rumusnya adalah 2 VRT. Jadi kita masukkan angka yang diketahui, 2 kali V, kita biarkan dalam V, kemudian R-nya adalah 14 dikali 14 dan T-nya adalah 10. 2 dikali 14 dikali 10 hasilnya adalah 280 dikali dengan V. Nah, 280 dikali V hasilnya adalah 280 V, satuannya cm pangkat 2. Nah, untuk V ini boleh kalian biarkan dalam V atau boleh kalian kalikan. V itu nilainya adalah 3,14 atau 22/7. Untuk luas permukaan tabung, bagian B, kalian menggunakan rumus 2 VR dikali R ditambah T. Nah, kita hitung lagi, 2 dikali V, V-nya tetap dalam V, kemudian tadi R-nya adalah 14, jadi kali 14, buka kurung, R-nya 14 ditambah T-nya 10. Kita hitung, 2 dikali 14 dapatnya 28 dikali V, kemudian 14 ditambah 10 adalah 28.
28 dikali V dikali 28 hasilnya adalah 784 V cm pangkat 2. Untuk bagian C, mencari luas tabung tanpa tutup, kita ingat bahwa kalau sebuah tabung tidak punya tutup, berarti dia tidak punya sisi atas. Sehingga, untuk menghitung luas tabung tanpa tutup, itu adalah kita menjumlahkan cukup luas alas ditambah dengan luas selimutnya. Nah, luas alasnya pakai luas lingkaran yaitu VR kuadrat, kemudian luas selimut sudah kita tahu bahwa luas selimut itu rumusnya adalah 2 VRT. Kita masukkan angkanya, V dikali R kuadrat, karena R-nya 14 maka dikali 14 kuadrat ditambah 2 dikali V dikali R-nya 14 dikali T, T-nya adalah 10. V dikali 14 kuadrat hasilnya 196 V, kemudian 2 kali V kali 14 dikali 10 hasilnya adalah 280 V. Nah, dijumlahkan hasilnya adalah 476 V, satuannya cm pangkat 2. Kita lihat contoh soal kedua. Sebuah tabung memiliki luas selimut 1056 cm pangkat 2. Jika jari-jari tabung 14 cm, hitunglah volume tabung. Jadi contoh yang kedua kita lihat volume tabung. Nah, untuk mencari volume tabung, tentu kita memerlukan ada jari-jari dan tinggi. Sedangkan di soal hanya diketahui jari-jari saja dan tingginya belum diketahui. Untuk mencari tinggi tabung, kita bisa gunakan yang diketahui adalah luas selimut tabung. Luas selimut di soal diketahui adalah 1056 cm pangkat 2. Nah, rumus luas selimut tabung adalah 2 VRT. Hasilnya nanti adalah 1056. Kita masukkan 2 dikali V-nya kita pakai 22/7, kemudian dikali R-nya 14, dikali dengan T-nya belum tahu mau kita cari, hasilnya harus 1056. 2 dikali 22/7 dikali 14 dikali T hasilnya adalah 88 dikali T sama dengan 1056, sehingga T itu adalah 1056 dibagi 88 didapat T-nya 12 cm. Kemudian karena T-nya sudah kita dapat yaitu 12 cm, kita langsung masukkan ke rumus volume tabung. Rumus volume tabung tadi adalah V kali R kuadrat dikali T. V-nya 22/7, R-nya 14 dikuadratkan dikali T-nya 12. Hasilnya itu adalah 7392 cm pangkat 3. Baik, demikian materi tentang tabung kita pada kesempatan kali ini. Silakan jika ada pertanyaan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.